Hai guys, penggunaan teknologi di gereja pasti punya pro dan kontra. Kalian penasaran tentang hal tersebut? So, stay tuned in this video. Iya, dan ini dia presentasinya sesuai yang Drake mention di awal bahwa ini akan membahas dampak teknologi di dalam peribadatan jemaat GMS. Rentang usia 20 tahun ke atas mendominasi penelitian ini dengan 61,5%, sisanya diisi oleh 17-19 tahun, yaitu 38,5%. Mahasiswa mendominasi responden penelitian ini dengan 58,3%, sisanya diisi oleh karyawan swasta dan ASN serta siswa. Pernyataan pertama yang saya nyatakan bahwa penggunaan LED proyektor dan TV sangat membantu jemaat dalam beribadah. Dan 84,6% responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Mereka pendapat bahwa penggunaan teknologi ini sangat membantu mereka dalam melihat lirik lagu, ayat, dan konten-konten khotbah pada saat itu. Dan kedua yang Drake nyatakan ke mereka untuk mereka tanggapi adalah penggunaan mikrofon, speaker, dan alat musik secara lengkap membantu jemaat dalam menikmati hadirat Tuhan. 7% dari mereka setuju dan 66,7% dari mereka sangat setuju. Sedangkan ada 8,3% yang tidak setuju dan juga netral. Mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh teknologi tersebut. Sedangkan yang berpendapat setuju dan sangat setuju mengatakan bahwa meskipun hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh penggunaan teknologi, namun pemanfaatan teknologi tersebut membuat jemaat merasa nyaman berlama-lama di dalam rumah Tuhan. Untuk pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, kalau setuju dengan statement yang mengatakan bahwa ibadah secara live stream, ibadah yang disiarkan secara live streaming melalui platform YouTube itu sangat membantu jemaat ketika mereka tidak bisa beribadah secara konsisten. Oh pastinya, karena lewat platform live streaming kita itu bisa mengikuti ibadah yang ada di Surabaya, kita bisa mengikuti ibadah yang ada di Jakarta. Kita dalam tanda kutip kita nggak terkota. Untuk bisa mengikuti ibadah di Jakarta kita harus pergi ke Jakarta. Tapi dari Manado, dari rumah saja kita bisa mengikuti. Jadi ini pasti sangat-sangat membantu dan sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jemaat juga pastinya, gitu, terhadap kenyamanan juga. Gitu. Kita nggak perlu ke Surabaya untuk lihat Pastor Philip berkhotbah, tapi hanya dengan live streaming kita sudah bisa mengikuti. Jadi itu juga mungkin dampaknya lebih ke area seperti itu gitu. Dan kalaupun mungkin biasanya ketika mungkin kita sakit nggak bisa ke gereja, kita tetap bisa mengikuti ibadah. Apakah kita kan ada aplikasi ini kalau Minister? Apakah aplikasi tersebut bertolak sangat membantu jemaat ketika mereka ingin cari tahu tentang apa event yang dilaksanakan di Jakarta? Jadi kalau kita buka di GMS Apps, di sana kan ada info tentang ibadah. Di situ juga ada info tentang lokasi gereja-gereja GMS. Di situ juga ada Bible study. Di sana juga ada streaming juga, kita bisa streaming dari GMS Apps. Dan di sana ada begitu banyak info-info yang sangat membantu jemaat maupun yang bukan jemaat, yang bukan GMS untuk mencari tahu informasi seputar GMS. Itu kita bisa lihat dari GMS Apps. Terus yang kedua juga di GMS Apps juga itu juga sangat membantu, apalagi kalau kita sebagai pemimpin-pemimpin, untuk kita bisa track setiap pertumbuhan kita. Gitu, kita sudah bertumbuh seperti apa, kita mau lihat setiap orang-orang yang mengikuti nama-namanya siapa, karena di sana juga itu berfungsi sebagai data untuk jemaat. Jadi jemaat juga perlu untuk kita data dengan tujuan supaya jemaat itu tidak ada yang terlantar.
Jadi ada banyak fungsi sebenarnya di game apps ini. Nah, begitu banyak fungsi, tapi yang paling penting di sana itu ada banyak fitur-fitur. Untuk kita tahu event gereja, kita bisa Bible study, live streaming, nah, itu aja. Nah, kita udah tiba di pertanyaan terakhir. Ini kalau untuk persembahan, apakah menurut Koko penggunaan QR code itu sangat membantu jemaat untuk mempermudah mereka memberikan dan mengembalikan persepuluhan? Oke, kalau berbicara tentang QR, sekarang seperti yang kita tahu bahwa teknologi kalau kita misalnya pegang pakai uang cash itu sometimes sangat juga berpengaruh di area keamanan kita. Gitu. Jadi kadang orang punya uang misalnya 100 juta kalau pegang cash itu dia nggak bisa bawa gitu karena sangat-sangat berbahaya. Gitu. Jadi dengan bantuan QR itu juga bisa memudahkan jemaat untuk sekalipun dia nggak punya uang cash tapi dia bisa langsung apa ya rasanya bisa langsung di scan gitu. Kalau pakai ini sangat membantu, pastinya sangat-sangat membantu karena di teknologi sekarang sudah jarang sekali kita menemukan orang-orang itu yang sometimes itu pegang uang cash, ada tapi jarang. Jadi mungkin untuk lebih safe-nya untuk apa ya kenyamanan jemaat dan lain-lain, saya rasa ini sangat membantu, sangat-sangat membantu dan ini juga membuat jemaat juga saya sebagai jemaat saya juga merasa nyaman gitu. Karena ya sekali lagi di era teknologi sekarang semua sudah serba instan, semua sudah serba lebih dipermudah gitu. Jadi apakah kita tidak ada cash tetap juga punya begitu, tetapi kita juga tetap menyiapkan QR dengan tujuan seperti yang saya jelaskan tadi, memudahkan jemaat yang hari ini mungkin sudah mengikuti teknologi dan mereka sudah terbiasa untuk memakai elektronik money. Itu aja sih. Ya, terima kasih buat responnya. Saya sih Koko, dan habis ini mungkin terima kasih Koko. Oke, sama-sama.